Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Setiawan. Di sini saya akan mengulas buku yang sudah saya resensi. Judul bukunya yaitu Filsafat Ilmu, Kajian Asumsi Dasar, Paradigma, dan Kerangka Teori Ilmu Pengetahuan. Pengarangnya yaitu Muhammad Muslih, penerbitnya Lesvi, Yogyakarta. Cetakan dan tahun terbitnya April tahun 2016. Jumlah halamannya 303 halaman. Saya di sini akan membacakan isi bukunya. Dalam buku ini terdiri dari 7 bagian, yang dimana setiap bagian tersebut memiliki beberapa cabang pembahasan. Dengan tanpa meninggalkan problema klasik filsafat ilmu, buku ini lebih difokuskan pembahasannya pada tema-tema yang berkaitan dengan ilmu-ilmu sosial dan keislaman. Dengan mempertimbangkan sejarah, tema, dan tokoh-tokoh serta kerangka filsafat ilmu, buku ini disusun dalam beberapa bab. Bagian pertama merupakan bagian pendahuluan sebagai pengantar memahami seluk-beluk filsafat ilmu, dari pola pikir hingga pola hidup, dari epistemologi ke filsafat ilmu, antara filsafat ilmu dan sejarah ilmu, antara filsafat ilmu dan sosiologi ilmu, serta problematika filsafat ilmu serta penjelasan filsafat ilmu dapat dipahami dari dua sisi, yaitu sebagai disiplin ilmu dan sebagai landasan filosofis bagi proses keilmuan sebagai sebuah disiplin ilmu. Filsafat ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat yang membicarakan objek khusus, yaitu ilmu pengetahuan. Karena filsafat ilmu bisa juga disebut sebagai bidang yang unik, sebab yang dipelajari adalah dirinya sendiri. Sementara sebagai landasan filosofis bagi proses keilmuan, ia tak lain adalah kerangka dasar dari proses keilmuan itu sendiri. Bab keduanya membicarakan hakikat ilmu pengetahuan. Pada pembahasan ini, pembaca akan diajak untuk melihat pemikiran yang menggambarkan bahan, bangunan atau struktur fundamental ilmu. Selanjutnya, pada bab ketiga akan dibahas asumsi dasar dari proses keilmuan. Tentang hal ini, ada banyak aliran kefilsafatan yang menyumbangkan pemikirannya. 4 aliran diantaranya menjadi fokus pembahasan ini, yakni rasionalisme, empirisisme, kritisisme, intuisi, ionisme. Beberapa aliran kefilsafatan ini biasa dikenal dengan pemikiran mengenai sumber pengetahuan. Bab keempatnya berisi pembahasan ringkas tentang paradigma keilmuan, yang meliputi positivisme, post-positivisme, konstruktivisme, dan critical theory. Bab kelima membicarakan perkembangan dan variasi teori-teori keilmuan, yang masing-masing menawarkan metodologi tertentu. Bab keenam secara khusus mendiskusikan metodologi baru bagi ilmu-ilmu sosial. Selanjutnya, bab ketujuh diberi titel Berkenalan dengan Epistemologi Islam. Bab ini akan diawali dengan pembahasan tentang rekonstruksi Al-Jabiri mengenai tipologi epistemologi Islam, yaitu Bayani, Irfani, dan Burhani. Pemikiran Al-Jabiri ini dituangkan secara luas di pemikiran Al-Jabiri. Kemudian banyak yang memberikan inspirasi bagi pemikir muslim kontemporer lainnya. Untuk melihat struktur bangunan epistemologi Islam sebagai dasar bagi bangunan ilmu-ilmu keislaman. Bab ini akan diakhiri dengan pembahasan tentang logika iluminasi, yaitu warisan dari Syekh Al-Isyraq Al-Suhrawadi, yang bisa dikatakan satu model pemikiran epistemologi Islam. Masuk ke dalam kelebihan dan kekurangannya,
di dalam buku ini. Kelebihannya, buku filsafat ilmu ini sangat relevan bagi kajian paradigma dan kerangka teori ilmu pengetahuan, terutama dalam hubungannya dengan pengembangan Islamic Science. Hal ini berdasarkan substansi yang dibahas dalam buku ini tidak terjebak pada granaritif positivisme logis, sebagaimana kebanyakan filsafat ilmu lainnya. Pembahasan filsafat ilmu dalam buku ini tidak hanya membuka cakrawala keilmuan yang bersifat positivistik dan kuantitatif, melainkan secara teoretis membuka paradigma dan kerangka teori ilmu secara kualitatif. Masuk ke dalam kekurangannya. Kekurangan dari buku ini adalah kurangnya penjelasan yang lebih detail dari beberapa penjelasan yang ada. Dan setiap cabang atau bagian ada beberapa bagian yang tidak diberikan kesimpulan. Serta ada beberapa bahasa yang terlalu ilmiah sehingga sulit mengetahui makna dari kata tersebut. Sekian pembahasan atas resensi saya. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.